Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada, simulasi CEAT versi 2, bagian ini merupakan kelanjutan dari soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada. Simulasi CEAT versi 2 bagian sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan bagi teman-teman untuk belajar. Selamat belajar. Semoga berhasil dan meraih hasil yang terbaik. Soal nomor 41, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dalam pengajuan calon sekretaris PPK, nama-nama calon sekretaris PPK diusulkan oleh PPK melalui KPU kepada bupati wali kota. Selanjutnya, dipilih dan ditetapkan dengan keputusan A. Sekretaris Jenderal KPU RI, B. Sekretaris KPU Provinsi, C. Sekretaris KPU Kabupaten Kota, D. Bupati Wali Kota, E. Camat. Pembahasan soal nomor 41. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sesuai dengan pasal 16 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, nama-nama calon sekretaris PPK yang diusulkan oleh PPK melalui KPU kepada Bupati Wali Kota selanjutnya dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Wali Kota. Jadi jawabannya adalah D, yaitu Bupati Wali Kota. Soal nomor 42, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Akibat dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada 2024 ini, dilakukan dengan A. Perpanjangan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, B. Perpanjangan jabatan bupati wali kota, C. Pengangkatan penjabat bupati dan penjabat wakil bupati, penjabat wali kota dan penjabat wakil wali kota, D. Pengangkatan penjabat bupati penjabat wali kota, E. Pengangkatan sekretaris daerah kabupaten kota sebagai pelaksana tugas harian bupati wali kota. Pembahasan soal nomor 42, sesuai dengan pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, akibat dilaksanakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada 2024 ini, dilakukan dengan pengangkatan penjabat bupati penjabat wali kota. Dalam hal ini tidak dilakukan pengangkatan penjabat wakil bupati wakil wali kota. Jadi jawabannya adalah D, yaitu pengangkatan penjabat bupati penjabat wali kota. Soal nomor 43. Dalam negara hukum terdapat asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tersebut adalah A. Asas tertib penyelenggaraan negara, B. Asas akuntabilitas, C. Asas kepastian hukum, D. Asas profesionalitas, E. Asas proporsionalitas. Pembahasan soal nomor 43. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tujuan dari asas ini adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Jadi jawabannya adalah C, yaitu asas kepastian hukum. Soal nomor 44.
dalam pemutakhiran data pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Daftar pemilih tetap pemilihan umum digunakan sebagai sumber pemutakhiran data dengan mempertimbangkan DP4. Apa kepanjangan dari DP4? A. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu. B. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. C. Daftar potensial penduduk pemilih pemilu. D. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. E. Daftar pemilih penduduk potensial pemilihan. Pembahasan soal nomor 44 pada pemilihan umum. DP4 merupakan singkatan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu, tetapi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota atau pilkada ini, sesuai dengan pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. DP4 merupakan singkatan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Soal nomor 45, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara. Selanjutnya diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain selama A. 4 hari, B. 6 hari, C. 8 hari, D. 10 hari, E. 12 hari. Pembahasan soal nomor 45 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sesuai dengan pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, hasil pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU menjadi daftar pemilih sementara. Selanjutnya diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain selama 10 hari. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 10 hari. Cukup sekian dulu simulasi CAT. Soal dan pembahasan untuk ujian seleksi PPK versi 2 bagian ini. Bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.